Ya, baik kakak-kakak semua, mungkin kita mulai saja. Sebelum kita mulai, siapa nih yang mau mimpin doa nih? Pelajaran kita, Kak Siti lah, ya. Si tim perempuan, cowok lah. Udahlah, Kak Kak Rizka Zamri aja cepat lah, baca. jelas. Ya udah saya yang pimpin doa. Cepat, saya mau masuk juga nih. Oke, Kak Zamri, silakan Kak Zamri. Zamri, Kak Zamri. Doa. Ya, ya. Ya. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kawan-kawan. Sebelum kita mulai kegiatan pembelajaran kita, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Meminta kepada Allah Subhanahu wa taala apa yang kita pelajari bisa bermanfaat untuk kita maupun untuk orang lain. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, silakan. Oke, baik. Terima kasih banyak Kak Zamri yang telah memimpin doa pada siang hari ini untuk memulai kita melakukan Zoom meeting kita, pelaksanaan pembelajaran kita. Baik kakak-kakak, untuk Zoom kita kali ini kita masuk pada modul 1.2, yaitu pemanfaatan sumber daya berbasis kekuatan dalam pembelajaran PJOK. Jadi kakak-kakak semua, sebelum itu ya seperti biasa kita buat suatu kesepakatan bahwasanya yang pertama kakak-kakak kesepakatan kita bersama, yaitu yang pertama menyalakan kamera, ya, menyalakan kamera seperti biasa, mematikan mikrofon. Nanti ibaratnya jangan sampai suaranya terlalu bocor. Terkadang kan kita lagi Zoom, suaranya di belakang sehingga juga sedikit mengganggu. Mungkin rekan-rekan kita sedang mengelaborasi atau sedang memaparkan apa yang kita bahas. Yang ketiga adalah hadir seutuhnya. Yang keempat, menghargai waktu bersama. Yang kelima, memaksimalkan fitur chat. Yang keenam, klik resend sebelum bertanya. Yang selanjutnya, gangguan teknis adalah hal yang wajar. Itu sudah biasa kakak-kakak semuanya. Jadi kakak-kakak untuk selanjutnya saya minta nih kakak-kakak nih sampai di mana nih persiapannya untuk menghadapi modul 1.2 nih. Silakan kakak-kakak tuliskan di kolom chat Kak. Kesiapannya berapa, Kak Zamri berapa kesiapannya hari ini, Kak Siti berapa, Kak Wanda berapa. Ya silakan Kak. Kesiapan ikut belajar ya Pak ya? Iya, kesiapan ikut belajar tentang apa yang akan kita bahas pada siang hari ini. Insya Allah 8 Pak. Ya, dituliskan di chatnya Kak. Karena kenapa nanti chatnya ini di kolom chatnya. Ada penilaian juga loh Kakak. Ayah yang mana yang dibawa? Di atas meja ya, ayah lagi Zoom. Kak Hilda ada 8 nih. 8. Bapak mohon maaf, tadi Iya. saya lagi telepon sama ini operator bendara. Bisa diulangi lagi nggak? Oh, Kakak. Ini silakan klik tulis kesiapannya dalam melaksanakan pembelajaran kita pada siang hari ini di kolom chat Kak. Oke. Terima kasih ya Pak. Iya. Baik, ini kakak-kakak semuanya untuk di pelatihan kita ini mungkin lebih akrab kita sesama kita ini kita panggil kakak. Kalau kita panggil bapak ibu itu di lingkungan kita mengajar gitu kakak-kakak semua.
Jadi biar lebih akrab kakak. Oke Kak Hilda 8, tentunya udah siap ya Kak Hilda ya. Coba dipaparkan sedikit Kak Hilda untuk kesiapannya pembelajarannya siang hari ini. Saya mengikut aja. Apa yang Kak Rizkal buat, saya mengikut aja. Oke, berarti maksud saya gini Kak Hilda, mungkin sudah siap baca modul tentang pembelajaran kita Belum, ini. karena laptop tidak bisa dibuat, jadi menggunakan HP nih Kak Rizkal. Oh iya, Uh, oke, masalah yang penting tetap semangat ya Kak ya, Hilda ya. semangat sekalipun. Oke. Untuk Kak Siti Hajar, bismillah kesiapan saya untuk mengikuti kegiatan pembelajaran hari ini 80. Kak Siti Hajar. Coba Kak Siti Hajar paparkan sedikit nih tentang kesiapannya. Suaranya belum masuk Kakak. Open mix-nya belum. Insya Allah 80%, Pak. Insya Allah Ada sedikit membaca-baca sih tentang pemetaan aset. Ya itu kan, Pak. Iya, betul. Pemetaan aset yang berpihak kepada peserta didik. Iya. Di situ ada 5. Ada aset manusia, lingkungan, sosial, fisik, finansial, dan politik. Oke. Itu sih yang saya dapat tadi, Pak. Itu yang dibaca ya Kak ya? Ya. 5 apa 7 itu Kak? 6, Pak, 6. Oke, terima kasih Kakak. Ini sudah masuk juga nih Kak. Siapa lagi nih? Kak Wanda 70 agak melemah daripada semalam nih. Kak Wanda kayak mana nih? Ada apa nih, kendalanya apa nih? Ya baik, terima kasih ya Kak. Ini kenapa saya milih 70? Karena saya belum paham banget itu yang namanya aset basic thinking, thinkingnya, terus aset dalam bentuk strategi modelnya itu penjelasannya tuh kayak belum paham kalau nggak langsung dijelaskan gitu. Kalau cuman baca, kita kan baca sendiri kadang-kadang agak-agak riweh apa maksudnya gitu kan. Nah, makanya saya selesai tugasnya tapi masih 70% gitu. Mohon maaf saya sambil ngerjain yang lain. Oke, nggak apa-apa Kak. Oh, sebetulnya yang saya ini kan kesiapan Kakak saja, tapi kalau untuk masalah untuk pembelajarannya mungkin di sini kita sama-sama semua belajar Kakak. Jadi nggak ada masalah. Oh, karena belum kita memahami sebetulnya semangat kita jadi kendor, tidak Kakak. Harus tetap optimis saja. Terus Kak Indra hanya siap menyimak. Oh, Kak Indra, open mix Kak Indra. Iya, saya. Iya, apa kabarnya hari ini nih? Kesiapannya berapa nih? Semangatnya hari ini berapa nih dalam kategori nilainya nih? Kategori nilai standar aja lah ya, nggak terlalu tinggi, nggak bisa juga dibilang berapa karena masuknya juga delay. Intinya ya siaplah untuk menyimak. Oke. Baik Kakak, izin saya share screen-nya. Terima kasih banyak atas kesiapannya. Mungkin yang disampaikan dalam poin terakhir tadi Kakak, mungkin gangguan sinyal itu biasa Kakak ya. Karena kita tengok cuacanya kadang-kadang nggak bagus juga sih. Oke, baik Kakak-kakak semuanya. Sudah nampak di layar Kakak? Baik. Ya, nampak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu kita semua dalam ruangan virtual ini. Baik Kakak-kakak semuanya, memang sebelumnya
untuk kita melaju ke pokok pembahasan kita, sebetulnya kakak-kakak memang harus sudah membaca modul-modul yang sudah ada di LMS kita, terutama mungkin pada modul kita hari ini tentang pemanfaatan sumber daya berbasis kekuatan dalam pembelajaran PJOK. Di sini kakak-kakak kita tidak lama-lama hari ini, hanya 2 jam pembelajaran saja. Mungkin kita terfokus banyak nanti membahas tentang studi kasus. Jadi kasus-kasus yang terjadi di sekolah kita masing-masing, kita bisa memaparkan, kita bisa menjelaskan, dan bagaimana kita semua bisa mengakomodir kasus yang kita dapatkan. Itu-gitu saja sih kakak-kakak. Jadi kakak-kakak nantinya saling mengelaborasi, saling memaparkan apa yang terjadi di sekolah-sekolah kita yang khususnya berfokus kepada aset kita. Nah, baik kakak-kakak, di sini tujuan kita adalah pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik secara efektif, bermakna, dan menyenangkan. Jadi kita sebagai guru memiliki perspektif pendekatan berbasis aset kekuatan, dalam arti kata aset based thinking, untuk meningkatkan kualitas pembelajaran PJOK yang berpihak kepada peserta didik. Jadi capaian kita di sini kakak-kakak mampu memahami pendekatan berbasis aset kekuatan, mengelola pembelajaran untuk meningkatkan pembelajaran PJOK yang berpihak pada peserta didik. Jadi ini saja sih kakak. Kita sebagai guru dapat mengidentifikasi dan mendapatkan sumber daya dari berbagai sumber yang sah untuk melaksanakan pembelajaran PJOK. Guru dapat menggunakan sumber daya secara efektif untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Tujuan dari sesi kita kali ini kakak-kakak, peserta memiliki perspektif pendekatan berbasis aset, kekuatan, aset based thinking untuk meningkatkan kualitas pembelajaran PJOK yang berpihak pada peserta didik. Nah ini kakak agenda kita hari ini, tadi saya sudah sampaikan juga bahwasanya 5 menit pembukaan, 10 menit nanti kita bahas tentang aset kekuatan, dan 60 menit nanti kita bahas tentang studi kasus. Yaitu yang pertama diskusi antara yang pertama pemanfaatan aset dalam pembelajaran PJOK, yang kedua menerapkan pendekatan aset based thinking, yang ketiga pemanfaatan aset secara maksimal. 10 menit terakhir memanfaatkan aset yang ada dalam satuan pendidikan, yang kelima penutup, refleksi, dan kita foto bersama. Oke, kakak-kakak semua. Kekuatan tidak datang dari kapasitas fisik, itu datang dari kemauan yang tergoyahkan. Jadi menurut kakak-kakak gimana nih? Kekuatan tidak datang dari kapasitas fisik, itu datang dari kemauan yang tak tergoyahkan. Kira-kira kakak-kakak ada yang menanggapi ini? Kakak-kakak silakan open mic. Ya, Kak Wanda silakan. Baik, terima kasih Kak. Saya sedikit menanggapi kekuatan tidak datang dari aktivitas fisik itu maksudnya dari niat sebenarnya. Kalau niat kita memang sudah terkukuh banget, itu kekuatan gitu akan muncul kayaknya. Kayaknya gitu ya. Oh iya. Terima kasih kakak. Jadi intinya dalam kalau kita kategorikan dalam keislamannya innama na'malu biniat ya, seperti ya kak ya. Kalau niat kita itu ada, niat kita itu bersungguh-sungguh, maka kekuatan itu akan muncul dengan sendirinya. Mungkin bisa masuk kakak-kakak. Oke, mungkin kakak-kakak yang lain silakan tanggapannya, Kak Indra.
Kak Indra atau kakak-kakak yang lain silakan. Kalau masih ada. Kak Jamri lah. Kak Jamri. Halo Kak Jamri. Lagi nggak ada ya? Oke, baik kakak-kakak. Kita lanjut saja kakak-kakak. Kekuatan tidak datang dari kapasitas fisik, itu datang dari kemauan yang tak tergoyahkan. Itu menurut Muhammad Gotzi ya. Jadi kakak-kakak, kalau saya ini sepakat karena kenapa? Nantinya kalau kita pun kapasitas fisik kita yang kita andalkan, sedangkan kemauan dalam diri kita untuk melaksanakan pembelajaran, untuk datang ke sekolah sudah malas, maka fisik kita pun hanya sia-sia saja begitu kakak-kakak. Jadi dia memang harus seiring antara kekuatan fisik dengan kekuatan pada diri kita. Berdasarkan proses belajar Anda secara mandiri dan berpengalaman, setelah di PGP, misalnya di sini kakak-kakak sudah ikut guru penggerak, apa pandangan kakak-kakak terhadap pendekatan asset-based thinking ini? Oke, kakak-kakak, di sini ada lagi pertanyaan. Tuliskan dalam satu kalimat dalam kolom chat kakak-kakak. Di sini kita diminta kakak-kakak bagaimana pandangan kita terhadap pendekatan asset-based thinking. Ya, aset berbasis kekuatan kakak-kakak. Silakan di kolom chat saja kakak-kakak. Izin menanggapi Ya. menanggapi Kak Rizkal. Ya, betul. Pandangan saya tentang aset based thinking ini ya. Aset itu berarti apa yang kita miliki Kita berarti miliki, Kak. gitu ya. Iya, betul, iya. Apa yang kita miliki khususnya dalam proses kita dalam mengajar berarti. Melaksanakan pembelajaran. Betul, Kakak. Luar Iya. biasa. Yang kita miliki itu ya pastinya ya kita peserta didik dan semua fasilitas yang kita gunakan seperti itu menurut saya. Jadi itu harus kita berdayakan semaksimal mungkin. Seperti itu menurut saya, Kak. Oh iya. Oke, kakak-kakak yang lain ada? Kalau tidak ada, kita tunjuk nih. Kak Riko lah baru belum dengar suaranya Kak Riko. Halo Kak Riko. Ya, ada Iya. Kak. Oke Kak Riko. Menurut kakak nih dalam kehidupan kakak sehari-hari nih, apa pandangan kakak terhadap pendekatan asset-based thinking nih kakak? Asset based thinking. Iya, aset berbasis kekuatan kakak. Lebih ke pemikiran ini Kak ya. Iya, mungkin bisa jadi kakak. Coba kakak paparkan sedikit. Apa ya Kak ya? Mungkin ini Kak, asset based thinking ini lebih mengarah ke bagaimana kita berpikir untuk menyusun sebuah materi ataupun permasalahan yang ada di dalam pembelajaran kita. Iya. Mungkin itu sih Kak. Oke. Terima kasih kakak, luar biasa. Maaf Kak, ini lagi di jalan masalahnya. Oh iya. Ya seperti selalu saya sampaikan sama kakak-kakak, kita jangan terlalu lama untuk mematikan kamera, karena nanti perekaman kita dan hasil rekapan kita penilaiannya kurang bagus gitu kakak. Oke, ada lagi kakak-kakak yang lain? Mungkin kalau ada silakan kakak sebelum kita bahas
apa pandangan kita terhadap pendekatan asset based thinking. Sebetulnya bolehnya ditulis di kolom chat Kakak ininya. Oke, Kak Wanda, silakan Kak Wanda. Baik, terima kasih. Sedikit saya tanggapi tentang apa sih aset based thinking. thinking ya. Ya. Iya. Itu semacam suatu pendekatan yang memusatkan perhatian pada kekuatan, potensi, dan sumber daya yang dimiliki oleh setiap individu atau peserta didik, baik kelompok maupun organisasi. Yang itu sih kayaknya, Pak. Iya. Oke, mantap. Luar biasa, Kakak. Selanjutnya, Kak Hilda, kira-kira ada tambahan, Kak, atau menanggapi apa yang disampaikan oleh Kak Wanda tadi, atau tambahan daripada Kak Hilda? Silakan, Kak Hilda. Mendengarkan aja, menyimak. Coba. Oke. Baik, terima kasih Kak Hilda. Untuk Kakak Rahmat Sakur. Halo Kakak, silakan open mic Kakak. Iya. Ini di sini di kolom chat yang disampaikan Kak Wanda, suatu pendekatan yang memusatkan perhatian pada kekuatan, potensi, dan sumber daya yang dimiliki oleh individu, kelompok, atau organisasi. Oke, mungkin kakak-kakak sudah ada yang menuliskan di LMS-nya atau di modulnya apa pandangan kakak terhadap pendekatan asset based thinking. Kalau kakak-kakak sudah siap, sudah ada di modulnya, boleh di share screen kakak, biar nanti gantian saya ini share screen saya cabut, nanti biar bisa kita bahas bersama bagi yang bersedia ya kakak-kakak ya. Nah, jadi kita tak kaku-kaku. Kalau kita belum mengerjakannya, kita kerjakan sama-sama, gitu kakak. Oke, ini tadi sudah asset based thinking adalah apa yang disampaikan oleh kakak-kakak tadi. Sebetulnya pendapat semua kakak-kakak itu tidak ada yang salah kakak-kakak. Karena kenapa? Sebetulnya asset based thinking itu, aset berbasis kekuatan itu di sekolah kita, apa kekuatan yang kita miliki di sekolah itu untuk melaksanakan suatu pembelajarannya. Contohnya kita memiliki lapangan, kita memiliki sarana dan prasarana, kita memiliki peralatan yang komplit. Begitu kakak-kakak. Jadi aset itu kalau di sekolah, apa yang kita miliki untuk proses pembelajaran, itulah aset kita. Ya termasuk asetnya suatu contoh, aset manusianya. Aset manusianya apa? Aset manusianya contohnya kita guru olahraganya sudah sesuai dengan bidangnya masing-masing. Mengajar di sekolah itu guru olahraganya mengajar olahraga sesuai dengan bidangnya masing-masing. Contohnya guru olahraga saya sarjana olahraga. Berarti kan itu adalah aset manusianya yang sudah baik. Seperti itu kakak-kakak. Jadi aset itu ya apa yang kita miliki di sekolah, termasuk juga peralatannya, manusianya. Nanti kita bahas bersama-sama. Ada di sini kakak 7 aset. 7 aset yang kita miliki di sekolah. Jadi kakak-kakak, di sekolah itu tentang aset atau hambatan yang terjadi di sekolah kita, sehingga kita terkadang susah mendapatkan aset yang kita butuhkan. Ini kebanyakan nih guru olahraga nih, biasanya kita di sekolah kebanyakan suatu contoh pemikiran kita aset sarana yang selalu kita perhatikan nih. Aset sarana, kita mau mengajar anak-anak misalnya pembelajaran invasi. Setelah kita mengajarkan pembelajaran invasi pada anak,
anak kita jumlahnya 30 atau 28 orang. Sedangkan kita hanya memiliki bola 1. Kira-kira dengan aset yang kita miliki itu mampu nggak kita mencapai suatu pembelajaran kita? Ataukah dengan aset yang kita miliki itu mampu nggak kita untuk melakukan pembelajaran berpusat pada peserta didik? Jadi kakak-kakak, di sini saya juga mau ini sama kakak-kakak, coba kakak-kakak gambarkan di sekolah kakak masing-masing seperti apa bentuk asetnya tersebut. Jadi aset-aset apa saja yang dimiliki di sekolah kakak-kakak. Nah, jadi di sini, jadi kakak-kakak bisa kita saling berbagi. Bagaimana aset kita itu tidak ada, bagaimana kita mendapatkan aset itu, dan dari mana cara kita mendapatkannya, dan bagaimana aset itu kita gunakan sebaik-baiknya gitu kakak-kakak. Mungkin kakak-kakak saya minta di sini kita bisa memaparkan keadaan di sekolah kita tentang aset-aset yang kita miliki. Suatu contoh misalnya di sekolah kita mungkin aset lapangannya sempit, jumlah siswanya banyak. Jadi di situ nanti terkendala bagaimana kita menerapkan pembelajaran yang sesuai dengan materi yang kita ajarkan yang berpusat pada peserta didik. Tentunya suatu contoh, lapangan kita hanya ukurannya 20 kali 20 meter. Sedangkan anak yang berolahraga di dalam sekolah itu mungkin bisa jadi 3 kelas. 120 orang dengan lapangannya yang seperti itu tentunya tidak memadai. Jadi kakak-kakak saya mohon juga di sini silakan kakak-kakak sampaikan keadaan di sekolah kakak dan aset di sekolah kakak. Apa-apa saja aset yang kakak-kakak punya dan dimiliki di sekolah kakak-kakak. Ya, silakan kakak. Izin menanggapi Kak Rizkan. Ya. Mengenai aset yang ada di sekolah tadi ya. Berarti di sini kasus-kasus yang kita hadapi, kekurangan atau kelebihannya gitu ya. Iya kakak, pas luar biasa. Kak Indra ini keren. Kejadian kasus yang ada di sekolah saya itu yang pernah saya alami. Kalau kita kan misalnya permainan bola besar nih, misalkan di basketnya, bola besar contohnya di basket. Di sekolah itu kan, di kami itu kan nggak ada yang namanya ring basket atau apa, karena kan untuk membuat suatu alat itu kan pasti membutuhkan modal. Biarpun seperti itu, tetapi sebagai guru kita kan harus berinovasi. Jangan sampai karena nggak ada alat itu kita nggak melakukan. Jadi anak pun nggak mengetahui seperti apa, kan gitu. Jadi alternatif yang saya lakukan ringnya, di alatnya ya. Saya menggantikan itu beberapa anak, misalnya kalau dua kelompok nih, 2 tim. Satu anak itu memegang keranjang kayak gitu. Jadi itu saya buat sebagai ringnya, pengganti ringnya seperti itu. Karena keterbatasan tadi alatnya nggak ada, jadi saya modifikasi si anak, saya suruh untuk megang keranjangnya gitu. Begitu sih yang pernah saya lakukan. Iya, terima kasih kakak, luar biasa apa yang kakak tanggapi. Dengan minimnya aset yang ada di sekolah, contohnya seperti yang disampaikan tadi tentang permainan bola basket ya kakak ya, kita tidak memiliki ring, sehingga bisa kita ganti dengan keranjang. Berarti kita sudah masuk pada pembelajaran yang dimodifikasi ya kakak ya. Iya. Berarti asetnya, kekurangan asetnya di situ adalah aset sarananya kurang memadai. Tetapi di situ itulah manfaatnya tadi kakak sudah melakukan yang namanya aset kekuatannya di situ. Kekuatannya itu adalah kakak masih mampu dan masih bisa membuat proses pembelajaran itu tetap berjalan. Itu yang sebetulnya yang dinamakan dengan aset berbasis kekuatannya kakak. Jadi dengan kekuatan diri kakak tadi, dengan kita tidak mempunyai ring basket, kita punya inisiatif. Oh, ini permainannya bisa kita modifikasi dengan ringnya diganti dengan keranjang, ringnya diganti mungkin dengan
yang lain. Dan lapangannya kalau kurang luas, ya kan kita juga bisa modifikasi umumnya. Terima kasih Kakak, luar biasa. Berikan aplaus dulu buat Kakak kita nih. Ya. Jadi Kak Indra, izin nih. Jadi untuk aset-aset di sekolah Kakak itu apa-apa saja Kakak? Boleh disampaikan Kakak? Di tempat kami ini untuk sekarang bola volinya 1, matrasnya 1. Matras nggak ada deh, yang dari UKS aja yang dipakai. Oh, lanjut. Apa lagi ya? Baru beli alat tenis meja. Kayak gitu aja. Sampai saat ini. Oke. Oke Kakak, itu di dalam fasilitas asetnya bola volinya 1, siswanya yang berolahraga 30, kira-kira tercapai nggak Kakak tujuan pembelajarannya? Ya dari kondisi anak kalau misalnya 30 dengan 1 bola saya rasa ya kurang, agak nggak maksimal gitu maksudnya karena terlalu lama menunggu ngantrinya gitu. Misalnya kalau kita kan latihan passing gitu. Yang jelasnya nggak maksimal. Iya. Oke. Kak Indra, Ya. jadi untuk proses capaian pembelajarannya, kira-kira apa yang Kakak lakukan proses pembelajarannya supaya anak kita kan dalam suatu proses pembelajaran itu kan harus ada capaian pembelajaran yang kita tuju gitu Kakak. Kira-kira apa yang Kakak lakukan gitu? Di saat kita menghadapi kalau misalnya 30 anak seperti itu dengan bola 1, saya rasa kita membuat anak itu secara berkelompok yang pastinya. Terus sebelumnya kan kita udah tahu bahwasanya materi itu akan kita sampaikan dengan kondisi peralatannya yang minim. Jadi ya kita minimalis modifikasi alat. Kita bisa jadi buat bola voli itu dari bahan entah itu dari sabut atau dari kertas yang jelasnya bisa sebagai modifikasi sebagai bola gitu maksudnya biar anak itu semuanya bisa berpartisipasi dalam pembelajarannya. Artinya bukan jadi alat sebenarnya, jadi bola sebenarnya gitu. Jadi kita buat berupa tiruannya kayak gitu menurut saya dari segi alatnya. Kalau dari segi cara penyampaian ataupun realisasi untuk pembelajarannya, ya kita nggak mungkin lagi jadi ngantri satu anak. Kalau 30 anak, ya kita buat jadi berkelompok gitu. Menurut saya. Itu Kak Rizka. Oke, terima kasih Kakak, luar biasa. Kak Indra ini mungkin sudah Kak Indra udah dari guru penggerak ya Kak ya? Belum ya? Belum Kak, masih guru biasa aja. Tetapi kok ini penjabarannya sudah sangat luar biasa, sudah bisa mungkin ya keterbiasaan kita dengan cara mendidik kita mengajar di sekolah kita itu sangat luar biasa. Ya memang begitu Kakak, kalau memang aset kita itu tidak mampu dan tidak seimbang dengan jumlah peserta didik kita harus memodifikasi apa yang ada di sekolah kita. Bagaimana kita dengan aset kekuatan kita tadi, kekuatan pada diri kita untuk melaksanakan suatu proses pembelajaran. Yang penting niat kita dulu, bagaimana tujuan pembelajaran yang kita lakukan bisa tercapai pada siswa dan siswa itu belajar semaksimal mungkin, gitu Kakak. Jadi yang disampaikan Kak Indra tadi, yang pertama adalah siswa kita tidak bisa melaksanakan pembelajaran, siswa itu terlalu lama menunggu. Nah, itu namanya kita melaksanakan pembelajaran bukan berpusat pada peserta didik. Jadi anak-anak, tujuan kita adalah menjadikan anak-anak itu bergerak mulai dari sekarang sampai akhir hayatnya nanti. Oke, mungkin ada tanggapan untuk yang dipaparkan oleh Kak Indra atau tambahan tentang apa yang disampaikan Kak Indra tadi dari kakak-kakak yang lain?
Kira-kira ada tambahan, mungkin ada masukan yang bisa kita akomodir, kita kumpulkan, dan nantinya kita jadikan acuan bagi kita untuk melaksanakan pembelajaran di sekolah kita. Karena kakak-kakak tentunya dengan sekolahnya Kak Indra dengan sekolahnya kita tentu pasti berbeda. Nah, gitu kakak-kakak. Oke, kalau tidak ada mungkin untuk sesinya di Kak Indra sekian dulu. Nanti mungkin ada kawan-kawan kakak-kakak yang lain. Kak Rahmat, siapa nih? Kak Rahmat Sakur. Ya, Kak Rahman, silakan kakak. Oke, ini terkait dengan aset, ya kan? Iya, kakak. Kalau di sekolah kami kan jumlah siswa itu banyak, gitu kan? Jadi kami kalau di sekolah ini kalau 6 pun guru olahraga itu bisa. Tapi melihat kondisi lapangan yang tak seberapa, itu untuk melakukan pembelajaran di lapangan hanya cukup 2 guru olahraga aja. Jadi kami kenanya itu kalau di sarana itu yaitu salah satunya adalah lapangan. Kalau alat seperti bola seperti yang lainnya itu alhamdulillah bisa lah gitu, bisa dipada-padakan gitu ya kan Pak dengan jumlah anak. Iya. Tapi kalau lapangan selesai sudah. Jadi kami di sini dulu 5 guru olahraga, sekarang tinggal 3. Itu 3 pun pasti salah satunya ngalah. Cuma di sini pelaksanaannya akhirnya saling komunikasi dengan kawan sejawat guru olahraga, saling menanya materinya apa supaya tetap bisa terlaksana. Jadi salah satunya yang paling utama di sekolah kami ini adalah lapangan gitu. Tidak sesuai dengan jumlah siswa tidak sesuai lapangan dengan jumlah siswa. Karena setiap jam pertama, jam kedua, ketiga itu yang terjun itu 6 kelas. 6 kelas di lapangan. Iya. Lapangan Iya. cuma lapangan voli sama basket itu aja. Nah, itu aja yang bisa. Mungkin ini hanya tukar pendapat bagaimana gitu kan. Nah, itu aja Pak. Itu curhatan hati juga itu Pak ya. Oke. Ini mengenai aset. Oke, terima kasih Kak Rahmat Sakur. Itu yang disampaikan Kak Rahmat Sakur yang intinya bahwasanya lapangannya kurang memadai dengan jumlah muridnya luar biasa. Jadi mungkin ada tanggapan dari kakak atau masukan bagaimana mengatasi suatu masalah tersebut. Ini kan sudah termasuk suatu masalah ya Kak Rahmat Sakur ya, masalah lapangan yang kurang memadai. Ya, tetapi bagaimana untuk asetnya, untuk aset peralatannya, ya yang disampaikan Kak Rahmat Sakur tadi bahwasanya aset-asetnya itu lengkap. Cuma lapangannya yang tidak ada. Kira-kira kakak-kakak yang lain silakan menanggapi. Kak Hilda boleh? Seperti kalau kami di sekolah, kita sharing saling berdua lah ya, sama Kak Rizkal tuh, kita saling berbagi. Kalau Kak Rizkal di lapangan besar, kami ambil lapangan kecil saja. Nah, nanti kok lapangan kecil dipakai, kalau kami lapangan besar, Kak Rizkal mengalah lapangan kecil. Seperti itu aja lah, saling menjaga aja. Iya. Macam mana Kak Rizkal, seperti itu kita kan? Oke, terima kasih Kak Hilda. Ya, itu mungkin yang bisa dilakukan untuk pemanfaatan aset yang ada di sekolah Kak Hilda sama dengan sekolah saya. Yang penting kita saling bersama aja. Oke. Ada lagi tanggapan dan masukannya kakak-kakak yang lain? Izin Kak Rizkal menanggapi yang Kak Sakur ya, ya. Kak Rahmat Sakur ya. Jadi Pak, kalau kondisinya seperti itu, satu lapangan untuk berdua, terus gimana ya prosesnya itu? Misalnya gini, apakah di daerah Bapak itu nggak dekat dengan pasum atau lapangan apa yang bisa dimanfaatkan gitu ya? Saya sendiri kalau membayangkan itu gimana jadinya? Kita punya bahan tetapi tidak bisa dimainkan gitu jadinya ya. Ya, jadi kalau kami jadi intinya jangan miskomunikasi lah sesama kawan. Jadi saling menanya materi apa, umpamanya hari ini permainan besar, nanti kawan yang satu yang seharusnya permainan bola besar akhirnya diambil lah
materi atletik. Jadi kayak tukar menukar gitu materinya jadinya. Tidak bisa bersamaan. Padahal kalau K13 ya jelas yang pertama KD-nya itu adalah permainan bola besar. Tapi kalau KM saya nggak tahu gitu kan karena saya belum masuk ke sana. Iya. Pak Fasil, gimana itu Iya. solusinya? Oke, baik kakak. Itu dia kakak-kakak. Nanti kita akan jumpa. Kita pasti akan jumpa dan pasti kita akan paham dengan solusi-solusi nanti yang akan kita pakai. Iya, Kakak-kakak, kalau solusi ini kita kan dalam tahap pengumpulan apa sih kasus-kasus yang terjadi di sekolah kita masing-masing. Satu contoh yang di Kakak Rahmat Sakur, kendalanya yang pertama tadi disebutkan aset lapangannya yang kurang memadai. Yang Kak Indra tadi mungkin ring basketnya yang tidak ada. Kak Hilda juga mungkin aset lapangannya yang kurang memadai juga sama dengan peralatannya yang kurang maksimal. Nah, terus mungkin kakak-kakak yang lain ada tanggapannya juga, silakan sampaikan juga aset-aset yang ada di sekolah kita itu apa saja. Apakah kakak-kakak, kita kan sudah baca modul tuh kakak-kakak, di modul itu ada 7 aset yang bisa kita manfaatkan untuk memperlancar suatu proses pembelajaran kita. Kakak-kakak saya yakin dan percaya kakak-kakak sudah baca di dalam pelaksanaan aset ini tersebut. Nah, di situ ada aset manusianya, di situ ada aset lingkungannya. Nah, dalam prosesnya tadi saya jawab mungkin yang dari Kak Rahmat Sakur, saya coba menjawab karena kenapa? Aset yang kalau kita kurang memadai di lingkungan di sekolah kita, satu contoh lapangan. Ya, betul yang disampaikan Kak Indra, kita harus bekerja sama dengan aset lingkungan kita. Aset lingkungan kita lihat mungkin ada lapangan sepak bola di masyarakat yang bisa kita pakai dan tentunya kita bekerja sama dengan tokoh masyarakatnya. Di situ mungkin masuk juga aset politiknya di situ kata-kata. Suatu contoh, terkadang kita kurang peralatan dan kurang sarana, jadi kita gunakan aset politiknya di situ kakak-kakak. Jadi kakak-kakak di sini saya sudah tampilkan kasus nih, studi kasus kakak, studi kasus 4 di layar. Silakan kakak baca nanti bagaimana kakak-kakak bisa untuk memahami kasus yang telah ada dan bagaimana cara kita untuk menyelesaikan suatu kasus tersebut. Silakan kakak-kakak, di modul kakak-kakak saya yakin dan percaya juga ini ada. Silakan dibaca. Kalau tidak bisa terbaca di sini, kakak-kakak juga di layar laptopnya silakan buka modulnya juga, cari studi kasusnya kakak. Ini sudah masuk kita ke pembelajaran inti kita kakak-kakak. Ini tiga studi kasus yang akan kita pelajari hari ini. Ya, silakan kakak. Di sini saya coba untuk membaca. Mana dia minta pergi sekolah itu? Dia kecil itu rupanya.
Jiwa raga terletak di kota besar dengan sarana dan prasarana yang sangat memadai. Pendanaan dari orang tua dan donatur sangat mendukung sehingga berbagai kegiatan dapat diselenggarakan oleh sekolah. Dari beberapa alat-alat olahraga yang tersedia, ada beberapa alat yang belum dimanfaatkan secara maksimal. Kepala sekolah mengundang guru PJOK ke ruangnya untuk mendengarkan apa saja yang menjadi hambatan sehingga sarana dan prasarana tidak dimanfaatkan secara maksimal. Wakil bidang kesiswaan menyampaikan bahwa gudang alat olahraga selalu dalam keadaan dikunci dan ketika dibutuhkan sulit menemukan kunci karena saling melempar tanggung jawab antara guru dan penjaga sekolah. Peserta didik menyampaikan bahwa materi yang diajarkan ketika pembelajaran PJOK, alat-alat tersebut jarang digunakan karena berbagai macam alasan. Berdasarkan hasil wawancara dengan berbagai unsur sekolah dan mendapatkan bukti-bukti kepala sekolah, lalu mengajak wakil bidang kurikulum, wakil bidang sapras, guru PJOK, dan perwakilan komite sekolah untuk mendiskusikan keadaan tersebut. Wakil bidang sarana dan prasarana menyampaikan keluhan-keluhan bahwa ada beberapa alat-alat olahraga mengalami kerusakan sebelum dipergunakan. Komite sekolah pun menyampaikan kritiknya bahwa pihak sekolah dianggap tidak mempertanggungjawabkan sumbangan dari orang tua yang seharusnya dapat dipergunakan untuk kebutuhan belajar PJOK peserta didik. Kepala sekolah meminta wakil kurikulum untuk memaksimalkan lagi penggunaan alat-alat olahraga tersebut. Jadi kakak, di dalam studi kasus yang terdapat di studi kasus 4 ini kakak-kakak, kira-kira pendapat kakak-kakak untuk mengatasi suatu masalahnya bagaimana? Silakan open mic kakak-kakak. Kalau setelah membaca studi kasus yang keempat nih. Bagaimana sikap kita sebagai guru PJOK untuk menanggapi kasus yang terjadi? Kita anggap nih kasus ini terjadi di sekolah kita. Bagaimana cara kita menanggapinya? Oke, kakak-kakak, silakan open mic yang bersedia. Ya, Kak Wanda, silakan. Baik, terima kasih Kak. Saya sedikit menanggapi tentang perihal kasus 4 ini, yaitu tentang sebenarnya sih pertanggungjawaban, tidak adanya tanggung jawab dengan alat-alat olahraga. Jadi mengakibatkan alat-alat tersebut itu tidak digunakan, jarang digunakan kayaknya. Ya Pak ya. Nah yang pertama solusinya memang kita semua dari pihak sekolah memang harus duduk bareng, terutama untuk guru olahraganya karena yang bertanggung jawab di bidang olahraga dan peralatannya serta sarpras. Ini memang harus dibicarakan bersama tentang tanggung jawab, sebenarnya tanggung jawab sebagai guru olahraga yang diserahkan, misalnya diserahkan dalam penggunaan alat-alat olahraga, misalkan di situ ada 2 atau 3 orang guru olahraga, jadi di situ mereka benar-benar memanfaatkan dan juga benar-benar bertanggung jawab dengan alat yang mereka gunakan. Jadi misalkan digunakan berapa ya hasilnya balinya pun sama gitu loh Pak. Ataupun nanti kendalanya nanti pada saat pemakaian itu rusak ya nggak apa-apa karena itu kan digunakan gitu. Jadi intinya di sini memang tanggung jawab gurunya. Kadang-kadang kan guru udah dikasih bola gitu nggak tanggung jawab lagi, maksudnya bel masuk kemudian tak dikontrol bolanya kemana, jadi itu yang mengakibatkan guru lain selain guru tersebut itu jadinya malas untuk memberikannya. Ya kayak gitu Pak. Sepertinya. Oke.
Baik, kakak-kakak yang lain, silakan Kak. Izin menanggapi Kak Rizka. Cek. Halo. Iya, silakan Kak Indra. Dari kasus ini setelah dibaca, sekolah itu terletak di kota besar. Kemudian donatur memberikan alat-alat olahraga yang memadai. Terus yang berwenang untuk menggunakannya tidak dimanfaatkan secara utuh gitu ya. Terus dengan berbagai alasan juga di situ saling menyalahkan di beberapa yang berkewenangan untuk menyimpan peralatan tersebut berarti gitu ya. Sehingga yang memberikan merasa tidak puas karena alat yang diberikan itu tidak dimanfaatkan. Gitu Iya, ya. betul Kakak. Sebagai guru olahraga yang kalau saya ya, misalnya di kondisi ini, kan di situ dibilang tidak digunakan secara maksimal. Artinya masih yang diberikan itu masih pernah dipakai kan gitu kan? Iya. Iya, Artinya di lanjut. situ alat itu masih dipakai, seandainya pun yang memonitoring itu atau yang melihat itu mengatakan bahwasanya nggak pernah dipakai, apa iya memang nggak pernah dipakai, di kondisi ini kan tetap dipakai. Itu yang pertama. Yang kedua, kemungkinan karena udah terlalu lama memang nggak dipakai juga, jadi kondisi alat itu jadi kurang bagus, sehingga ya nggak layak lagi untuk dipergunakan. Dan kembali memang ke diri kita sendiri, mungkin karena terlalu banyak kali alatnya sehingga nggak semuanya terpakai seperti itu. Kalau sayanya ya di posisi sebagai gurunya, menurut saya. Terima kasih. Itu aja tanggapan saya, Kak. Oke, tepuk tangan dulu untuk Kak Indra ya. Luar biasa. Sebetulnya begini kakak-kakak, kasus yang terjadi ini bahwasanya ini peralatan yang ini adalah hasil sumbangan daripada orang tua murid yang diberikan ke sekolah, dan sekolah tidak memanfaatkan sarana atau peralatan yang diberikan dengan baik, dan bahkan ditaruh saja di gudang, sehingga setelah dipergunakan, setelah dilihat oleh sarana dan prasarananya di sekolah, alat-alat tersebut sudah ada yang rusak. Jadi intinya bagaimana kita menyikapinya? Kalau saya sih kakak, kita mungkin meminta bantuan kepada orang tua murid ataupun sumbangan daripada orang tua murid, tentunya sesuai dengan materi-materi yang kita ajarkan. Ya, suatu contoh, kita tidak mengajarkan alat misalnya lompat tinggi. Kalau untuk anak SD, contohnya siswa dan siswi kita SD nih, sedangkan orang tua itu memberikan peralatannya alat lompat tinggi atau matras yang luar biasa, tinggi, besar, sehingga alat-alat itu kan tidak kita gunakan dan materi kita tidak ada. Bisa saja kita menyampaikan bahwasanya bantuan yang diberikan itu kalau bisa kita alihkan kepada alat-alat atau sarana-sarana yang kita butuhkan. Contohnya mungkin kalau kita di SD ya pembelajaran invasi, pembelajaran net misalnya, ya tergantung bola voli atau bola kaki atau bola kasti, ya seperti itu, sehingga bantuan yang diberikan kepada kita ke sekolah bisa kita manfaatkan dengan baik. Itu menurut saya kakak-kakak, dan juga saya harap kakak-kakak menanggapi hal yang lebih baik lagi gitu kakak-kakak. Mungkin kakak-kakak yang lain silakan. Kak Wanda tadi luar biasa, Kak Indra udah luar biasa menanggapinya. Nah, terus untuk kakak-kakak yang lain, Kak Jamri,
Kita minta dulu pendapatnya Kak Zamri bagaimana cara pemecahan suatu studi kasus yang keempat ini. Halo Kak Zamri, silakan open mic Kak. Kak Zamri, halo. Oke, mungkin tidak ada Kak Zamri mungkin. Siapa nih yang bersedia untuk mengelaborasi sedikit tentang studi kasus yang keempat ini, Kakak? Oke, baik Kakak-kakak, mungkin atau ininya terlempar ya. Masih dengar suara saya Kakak-kakak? Kalau bisa boleh. Masih Kak, masih. Masih, oke. Mungkin Kak Zamrinya mungkin yang ini ini ya, sih lagi ngopi masih mungkin semangat. ya. Oke. Oke, baik Kakak-kakak, itulah satu studi kasus yang kita jumpai. Jadi yang jika ada terjadi di sekolah kita yang seperti ini, kita sebagai guru olahraga tentunya yang pertama yang disampaikan oleh Kak Wanda tadi, kita harus menjaga kalau memang betul-betul diberikan sama kita harus menjaga dengan baik. Selesai kita melakukan olahraga, kita simpan peralatan olahraga kita yang baik, jangan sampai hari ini kita lakukan olahraga, besok sudah tak jumpa lagi alat atau sarana yang diberikan kepada kita, sudah tak jumpa lagi, sehingga nantinya muncul di sekolah kita bahwasanya suatu catatan bagi orang yang memberikan sarana atau bantuan kepada ke sekolah kita itu adalah suatu catatan yang kurang baik. Jadi kakak-kakak juga kita bagaimana di sekolah untuk selalu menjaga hubungan kita sama guru, hubungan silaturahmi kita sesama guru. Karena kenapa kakak-kakak, kita di dalam izin Kak Hilda, mic-nya bocor Kak Hilda. Ya. Ya, jadi kita sesama guru saling mengingatkan, saling mengisi. Jangan sampai kita sebagai guru olahraga selalu disampaikan ketika kita berada di sekolah, mengajar di sekolah, anak-anak yang berpakaian tidak berpakaian olahraga ikut selalu berolahraga dengan kita. Sebetulnya bukan kitanya, tetapi anak-anaknya yang selalu ikut dengan kita. Jadi dengan hal yang demikian, rekan-rekan kita sesama guru di sekolah menganggap kita itu bahwasanya kita yang kurang memperhatikan di dalam pembelajaran. Kenapa? Kita mengajar di lapangan itu berbeda dengan guru kelas gitu. Kalau guru kelas bisa kita pantau anak itu dari ujung kepalanya sampai ujung kakinya, bisa kita pantau satu persatu karena kita nampak seluruhnya. Sedangkan kita di lapangan, anak-anak kita aja sekian banyaknya lari sana lari sini, tidak terkontrol, ditambah lagi dengan anak yang ikut memakai sarana kita tadi. Nah, jadi di situ mungkin kita sampaikan juga sama kawan-kawan kita bahwasanya hari ini pindah olahraga, anak-anak bapak dan ibu mohon tidak ikut berolahraga, apalagi mereka tidak berpakaian olahraga. Itu kakak-kakak. Jadi dengan hal ini kita bisa menyikapi bahwasanya untuk sarana atau aset yang diberikan kepada kita apapun kita tetap jaga karena itu adalah suatu kepercayaan bagi orang yang memberikan bantuan kepada kita. Baik Kak, kalau tidak ada lagi mungkin kita lanjut. Ini tadi inilah pertanyaan, apa aset yang dimiliki SMA dan yang sudah dimanfaatkan. Itu saja Kakak. Nah. Oh, baik Kakak. Di sini mungkin ada satu pertanyaan bagi saya Kakak, untuk kakak-kakak semuanya. Di dalam suatu studi kasus, ini sekolah di perkotaan nih kakak-kakak.
Soalnya di sekolah perkotaan, sekolah yang maju, suatu contoh lah kita di Kota Batam ini ada suatu sekolah yang maju, contohnya ya Sudarso lah. Kak Hilda, mic-nya bocor Kak Hilda. Oke, terima kasih. Jadi suatu sekolah yang asetnya di situ sangat luar biasa. Aset peralatannya lengkap, aset manusianya memadai, SDM-nya luar biasa, aset politiknya ada, aset finansialnya bagus. Tetapi di sana kita melihat bahwasanya siswa dan siswinya itu tidak fokus kepada PJOK-nya, tidak fokus kepada olahraganya. Mereka hanya fokus kepada bidang akademiknya. Bagaimana kira-kira kita untuk bisa menerapkan yang namanya pendidikan olahraga berpusat pada peserta didik. Sedangkan di sekolahnya tersebut anak-anaknya tidak termotivasi kepada olahraga. Jadi menurut kakak-kakak bagaimana, dan coba dipaparkan. Mungkin ini tanggapan kita berbeda-beda nih. Kalau tadi kita sudah memaparkan di sekolah kita masing-masing. Jadi kita lihat studi kasus yang ada di sekolah yang maju. Gimana kakak-kakak? Silakan open mic kakak. Izin menanggapi Kak. Di sini terletak di kota, di perkotaan, sarprasnya lengkap, pendanaan juga oke. Tapi tadi pada saat kakak bilang lebih ke akademiknya. Iya. Berarti ini kesalahannya, bukan kesalahan ya bilang, maaf. Kekurangannya berarti jadinya di personalnya, di sekolahnya berarti, di kurikulumnya. Kenapa cuman di akademiknya? Apakah tidak melihat kondisi anaknya? Emang anak itu yakin cuman akademiknya aja yang di-push, sementara kegiatan yang lain, khususnya olahraga, tidak diberikan gitu. Iya. Oke. Sekian kakak. Kak Indra, masih ada lagi? Ya, saat ini ya. Iya, silakan Kak Wanda. Baik, terima kasih Kak. Saya akan sedikit menanggapi dengan persoalan ini, yaitu dengan sekolah yang sudah bagus, sarana, kemudian orang tua, donatur juga mendukung. Nah, salahnya di mana? Salahannya di mana? Kalau kurikulum pastinya kan sudah memprogram jadwal, kemudian semua pembelajaran pun sudah terprogram dengan baik gitu kan. Nah, kenapa alat-alat olahraga yang lengkap di daerah perkotaan, kemudian donatur dari orang tua itu jalan terus, itu saya kira dari manusianya sendiri, yaitu mungkin guru olahraganya tidak memanfaatkan dengan baik alat-alat yang sudah ada di situ gitu Pak. Jadi tidak memprogramkan materi pembelajaran yang ada dengan alat-alat olahraga yang sudah memadai seperti itu. Kalau kita sebagai guru olahraga, kalau lengkap seperti itu tuh enak banget kalau suruh memberikan pelajaran tuh, jadi semuanya tuh terfasilitasi, aman, nggak perlu bingung sepertinya. Ini kayaknya masalah yang tidak bisa mengatur atau memanfaatkan alat-alat yang ada. Itu aja Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih kakak. Iya. Oke, sedikit kakak, mungkin saya tambahkan lagi seperti tadi studi kasusnya. Memang disampaikan Kak Wanda tadi, kita dalam pelaksanaan pembelajaran itu, semua pembelajaran sudah masuk itu semua dalam kurikulum, maupun PJOK, maupun akademiknya, non-akademiknya, semua sudah masuk di situ. Tetapi kalau di sini kendalanya adalah bahwasanya semua peralatan itu ada, terletak di sekolah yang bagus, fasilitasnya bagus,
donasi atau donatur orang tuanya sangat mendukung, tetapi anak-anaknya itu malas untuk melakukan olahraga. Itu sebetulnya kakak-kakak. Karena kenapa? Kita kita melaksanakan pembelajaran PJOK di tingkat kita ibaratnya yang bagian pinggiran kota dengan anak-anak yang berada di kota, itu memang jauh berbeda tentang karakteristik dan caranya. Cuman di sini bagaimana kita supaya bisa kita menerapkan pembelajaran kita itu pada siswa tersebut. Kalau bagi saya ya kakak-kakak ya, mungkin metode bagi saya bahwasanya kita buat para siswa dan siswi kita itu senang dengan apa yang namanya olahraga. Jangan kita buat mereka itu bosan. Suatu contoh dengan materi-materi atau cara mengajar kita yang berbeda-beda. Tetapi kalau kita laksanakan cara pembelajaran kita, cara mengajar kita mungkin 2010 dengan cara mengajar kita 2024 sama, jadi mereka merasa bosan. Jadi mungkin kita lihat kan sekarang prosesnya kita berpusat pada peserta didik. Apa yang mereka inginkan? Tentunya yang disampaikan Kak Wanda tadi, bahwasanya dia ingin sebetulnya, tetapi dia tidak sesuai dengan apa yang dia inginkan dan dengan apa yang kita ajarkan. Kita ajak mereka itu untuk berbicara, pendekatan kita. Seperti apa pendekatan kita sama mereka, apa yang mereka inginkan. Sehingga kita bisa membuat mereka itu bergerak sampai akhir hayat. Tujuan kita adalah membuat peserta didik kita bergerak sampai akhir hayat. Itu kakak-kakak. Ini Kak Wanda angkat tangan nih. Oke, lanjut Kak Wanda, silakan. Sedikit aja nambahin Pak dari penjelasan Bapak tadi. Kok Bapak, saya sering karena Bapak terus ya, maaf ya. Kak. Iya, maaf Kak. Maaf. Benar tadi apa yang disampaikan oleh Kakak. Kita sebagai guru memang membuat anak-anak itu senang dulu dengan olahraga, yaitu dengan cara seperti apa? Mungkin kita mengajak bermain mereka. Permainan itu dapat dimodifikasi dari pembelajaran yang akan kita capai. Misalkan basket, nah kita buat permainan di dalam basket itu. Selain kita menyampaikan materi yang akan kita sampaikan, kita buat permainan. Dan juga untuk yang lain kayak senam ataupun alat-alat atau atletik yang lainnya. Jadi kita modifikasi sendiri seperti apa sih permainan yang menyenangkan untuk anak-anak. Jadi terutama untuk SD karena mereka kan masih banyak untuk bermain. Untuk materi mungkin materi itu tidak begitu mungkin tersampaikan hanya sebagian gitu karena mereka banyaknya bermain. Tapi kalau SMP seperti yang saya ajarkan ini, teknik pun mereka harus pahami. Kemudian mereka pun pastinya kalau diberikan teknik-teknik terus ataupun langsung pembelajaran yang monoton seperti itu, bosan gitu mereka. Jadi langkah bagusnya dimodifikasi dengan permainan seperti ice breaking permainan gitu. Sebelum kita mulai dengan cara kesenangan mereka terlebih dahulu, kita buat mereka senang dulu gitu. Ya itu aja Pak. Pak lagi Kak. Iya, terima kasih Kakak, luar biasa. Itulah kakak-kakak yang sebetulnya yang kita inginkan bagaimana siswa kita itu mampu dan suka berolahraga itu, dan kita bisa membuat dia bergerak sampai akhir hayatnya. Kita buat mereka itu senang dulu dengan kita. Kita tidak bisa langsung kepada materi yang akan kita ajarkan. Suatu contoh, kita selama ini mungkin kita masih banyak menggunakan gaya proses pembelajaran komando. Datang ke lapangan, kita ke lapangan, ayo baris, doa, ayo begini, ikuti saya, begini ya kan. Sebetulnya gaya-gaya komando itu memang harus ada juga kita pakai dan harus ada juga kita tidak pakai. Kita sesuaikan dengan situasi dan kondisi kita. Suatu contoh misalnya, kalau untuk pembelajaran kita terhadap anak-anak SD, ya tentunya kita harus gaya komando harus kita pakai, tetapi juga kita harus memberikan keleluasaan pada
pada mereka. Jadi harus kita tarik ulur. Begitu kakak-kakak menurut pendapat saya. Saya mau dengar nih pendapat Kak Wijaksono nih, Kak Riko Wijaksono nih. Kak Riko, bagaimana pendapat kakak nih tentang aset yang ada di perkotaan tadi kakak, tentang sekolah yang berada di perkotaan tadi. Ya, silakan Kalau kakak. menurut baik, Kak, kalau menurut saya kalau sudah seperti itu perlengkapannya cukup lengkap dan sebagainya itu sangat bagus untuk berolahraga. Jadi guru olahraga pun tidak bingung untuk mengajarkan semua materi yang ada di materi olahraga. Tetapi dengan kasus yang tadi, benar yang disampaikan Kak Wanda, memang kita harus berimprovisasi terhadap pembelajaran biar anak-anak juga tidak bosan. Setuju dengan tadi ya, di awal mungkin dilakukan SDK yang berkaitan dengan materi yang akan diajarkan. Kalau di tempat saya Kak, itu saya mengajarkan anak-anak untuk memang harus bergerak sendiri. Contoh untuk memimpin pemanasan, memang anak sendiri saya jadwalkan tiap pertemuan memang anaknya beda biar anak-anak yang lebih aktif bergerak dan lebih yang mengasihkan komando anak-anak. Jadi anak-anak aktif dan senang karena diberikan kesempatan untuk tampil di depan dan bisa memberikan contoh instruksi minimal pemanasan. Karena yang di kasus tadi memang apa ya, kalau memang seperti itu memang ya kita harus tidak monoton, maksudnya dalam mengajar ya harus bagaimana caranya mengajak anak agar suka terhadap pelajaran olahraga. Itu kita. Cukup Kak. Halo Kak. Terima kasih Kak Riko ya. Terima kasih ya. Iya. Itulah pendapat kita, masukan-masukan kita. Jika ada kita jumpai, mungkin bisa jadi nanti kita jumpa dengan hal yang seperti ini. Kalau kita sudah jumpa dengan hal yang seperti ini, loh kita sudah paham dan sudah tahu bagaimana cara melaksanakan pembelajaran di sekolah yang seperti ini. Terkadang kan kita tidak tahu nih kakak, mungkin kita mengajar di sini, mungkin 2 tahun ke depan kita mengajarnya di mana, ya kita nggak tahu. Tetapi persiapan kita sudah ada dan ilmu kita sudah ada. Kak Siti Hajar, halo Kak Siti, apakah masih standby? Ini lanjut aja dulu Pak yang lain. Iya, kameranya terlalu lama matinya nih Kak. Oke, ada lagi mungkin tanggapan dari kakak-kakak yang lain? Kalau nggak ada, kita lanjut kakak-kakak. Jadi sudah masuk pada studi kasus. Iya. Ini dia kakak-kakak. Ada di sini perlu kita ingat, ada 7 aset yang dapat diberdayakan di sekolah kita. Di antaranya yang pertama itu aset manusia. Nah, jadi aset manusia ini kakak-kakak kita sudah menggambarkan nih aset manusianya apa sih gitu. Aset manusianya suatu contoh tadi yang sudah saya sampaikan bahwasanya mungkin manusianya yang di sekolah itu gurunya sudah lulusan S1 olahraga. Nah, itu kan sudah termasuk aset yang baik untuk manusianya. Aset sosialnya. Jadi bagaimana aset sosialnya itu bisa kita manfaatkan juga untuk mendapatkan hasil bagi sekolah atau bagi peserta didik kita. Aset agamanya, aset fisiknya, aset lingkungannya, aset alamnya.
aset finansial dan aset politiknya. Di sini contohnya aset lingkungan kakak-kakak, itulah tadi lingkungan kita, bagaimana kita memakai sarana dan prasarana yang ada di lingkungan kita. Kita harus bekerja sama dengan RT, dengan RW, dengan tokoh masyarakat, dengan pemuda. Jadi kita sebagai guru olahraga itu tidak harus di sekolah saja, tetapi saya yakin dan percaya kita guru olahraga di sekolah diminati anak-anak, di masyarakat pasti disenangi oleh masyarakat. Karena kita lihat rata-rata kita guru olahraga di Kota Batam ini selalu terpakai, ibaratnya selalu ada di lingkungan masyarakat. Terus di sini aset finansialnya itu apa? Kalau di sekolah kita aset finansialnya itu ya terutama udah pasti dana BOS, itu sudah pasti masalah keuangannya. Seperti juga yang disampaikan kawan-kawan kita, mungkin saya dengar lagi nih, ini kemarin ada dibahas nih kalau nggak salah Kak Zamri nih, masalah sarana di sekolah saya kurang memadai Kak Rizkal, karena kenapa? Dananya tidak ada, mau bawa anak-anak olahraga dana tak ada. Seperti itu. Jadi mungkin kita dengar dari Kak Zamri, inilah saatnya Kak Zamri bisa menyampaikan apa unek-uneknya lah yang ada di sekolah gitu. Oke Kak Zamri, silakan open mic Kak Zamri. Halo Kak Zamri. Barusan ada. Kak Zamri? Nggak ada Kak Zamrinya. Oke, terus kita lanjut kakak. Tadi menyangkut aset finansialnya. Terus di sini ada aset politiknya. Di sini kakak-kakak. Aset politiknya ini ya bagaimana hal-hal yang berbau politik itu kita bisa manfaatkan. Kita tidak ikut bermain politik, tetapi bisa kita memanfaatkan hal itu. Contohnya, mungkin kita bisa mengajukan suatu proposal kepada anggota-anggota dewan, tokoh masyarakat yang mempunyai ekonominya lebih untuk bisa membantu ke sekolah kita. Ada juga seperti di sekolah saya, itu kalau untuk yang kemarin-kemarin ya Pak ya, kalau untuk yang sekarang tidak ada kayaknya. Kalau dulu kita bisa bekerja sama dengan suatu perusahaan. Perusahaan itu dia mempunyai namanya dana CSR. Nah, itulah dengan dana CSR itu, dengan aset politik kita manfaatkan proposal. Kita hanya mungkin kalau kita mampu, kita ingin, nah itulah tadi dari awal tadi adalah keinginan diri kita. Tetapi kalau kita tidak ingin, Allah itu kan urusannya urusan sekolah. Sarana sekolah itu kan sekolah yang urus, bukan saya. Kalau udah hal yang seperti itu, maka asetnya tidak akan bisa berpengaruh untuk aset politiknya. Oke Kak Wanda, lanjut Kak Wanda. Ya luar biasa nih Kak Wanda nih. Mungkin ada tambahannya. Lanjut Kak Wanda. Baik Kak. Ya untuk masalah menanggapi tentang apa tadi politik ya, yang politik. Kebetulan di sekolah kami itu mungkin dari sarana prasarananya, alhamdulillah politik kami jalan kayaknya. Iya. Contohnya seperti apa? Misalkan kami meminta bantuan ataupun menyodorkan proposal ke dewan, misalkan di dewan di daerah sekitar untuk pembangunan, misal lapangan sekolah atau sanitasi kamar mandi, apa namanya yang papim blok atau apa semenisasi, kemudian pembangunan pagar ataukah sarana lainnya, itu kami bekerjasama atau sering berkolaborasi dengan DPRD setempat. Kemudian ada lagi dari PT, karena kami daerah lingkungan PT industri ya Pak, Kak, industri kami, alhamdulillah kami dapat bantuan dari Dermot, MC Dermot untuk sarana prasarana dalam bidang komputer. Alhamdulillah itu setiap tahun insya Allah
kami tuh selalu dapat gitu, selalu diberikan apa ya, sumbangan dari PT-PT tersebut gitu. Seperti itu. Dan untuk sarana prasarana lain yang menyangkut tadi finansial, karena kebetulan saya juga pengurus bos sekolah, itu bendahara sekolah. Untuk masalah dari kemarin cuma pengen jawab tapi ragu-ragu, takut salah gitu kan. Nah, memang dari pendanaan sekolah tentang masalah sarana prasarana semuanya tidak serta-merta langsung bisa dikeluarkan, langsung bisa disediakan. Semuanya butuh perencanaan, baik itu kita mulai rapat dengan komite, orang tua, guru semuanya. Terus mereka masing-masing unit atau misalkan bagian kurikulum, sarana, gurunya, kesiswaannya, mungkin dan lain-lainnya maupun ekskul, mereka semua merancang sebelumnya gitu. Sebelumnya apa yang mereka butuhkan, apa yang mereka nanti akan lakukan, baik itu dari jasa, lomba, perencanaan bola, alat-alatnya, semuanya itu dibicarakan atau dirundingkan sama-sama. Nah, kemudian setelah semuanya terjadi ataupun semuanya sudah mereka rencanakan, nah barulah kami tim itu mengolah kembali. Nah, tim itu kan tidak serta-merta semuanya harus kita belanjakan gitu kan, tidak kita belanjakan, tapi ada berapa persennya untuk jasa, berapa persennya untuk alat olahraga, berapa persennya untuk lomba. Jadi semuanya tidak bisa tercover dengan yang sesuai dengan keinginan Bapak kakak-kakak semua ataupun Bapak Ibu yang ada di suatu instansi sekolah, sesuai dengan anggaran yang kita dapat. Nah, seperti itu. Kenapa di sekolah kakak-kakak ini mungkin ada yang tidak bisa menganggarkan atau ini karena perencanaan mungkin dari awalnya kurang komunikasi dengan semua warga sekolah, terutama bersama-sama dengan pengawas juga termasuk itu, merencanakan semua anggaran untuk kebutuhan pembelajaran maupun kebutuhan siswanya, baik sarana maupun dan lainnya gitu. Ya, Bapak, Oke, kakak-kakak. Terima kasih, itu aja. Iya kakak, luar biasa. Terima kasih kakak. Di sini kakak, ini saya bertanya nih sama kakak nih. Sebetulnya untuk di awal pembelajaran itu ada namanya RKA ya, Pak ya? Apa RKAS ya? Iya, perencanaan ARKAS ya. Ya, itulah mungkin disitulah kita guru olahraga untuk merancang aset-aset apa yang akan kita ajukan, kan seperti itu ya kakak ya? Iya, benar sekali. Iya, jadi kakak-kakak ya. Kakak-kakak kalau bisa ya, biasanya kami merancang itu untuk tahun 2025 kita sudah dari Januari 2024 itu sudah mempersiapkan. Jadi kakak-kakak semuanya atau Bapak Ibu yang ada di sekolah masing-masing itu coba menanyakan atau memberikan catatan, Pak kami butuh ini, kami mau lomba ini. Nah, seperti itu. Jadi bisa mereka bisa buat, mereka bisa rancang. Kalau Bapak dan Ibu tuh diam saja, mereka pun sesuai dengan apa yang mereka akan buat. Jadi nggak akan ini. Jadi Bapak Ibu juga nggak bisa menyalahkan bos ya, karena memang benar-benar kerjanya super ribut. Apalagi ini saya kerja begini sambil Zoom, sambil rajin, belum lagi laporan yang banyak yang harus diperiksa ekspektoratnya. Itu tugas kami. Iya. Halo Pak Tito. Ya, jadi ya, Kak Wanda, terima kasih banyak Kak Wanda ya. Ya, seperti itu aja ya, Pak. Ya. Oke. Kakak-kakak semuanya, kita sebagai guru olahraga kan sudah ada gambaran dan bayangan yang disampaikan oleh Kak Wanda tadi tentang aset finansial, bagaimana kita mendapatkan aset finansial kita dari sekolah. Beliau sudah sampaikan bagaimana cara kita mendapatkannya. Kita mungkin 2025 dari Januari 2024 mereka dari dana BOS itu dari aset finansialnya sudah mempersiapkan. Jadi kakak-kakak ibaratnya ini kan sudah ada pandangan dan bayangan sama kita sebagai guru olahraga jangan diam saja gitu. Sebetulnya memang kita guru olahraga malas lah
nggak diperhatikan lah gitu, seperti itu. Tapi untuk hal yang sekarang ini kakak, kita harus terdepan. Guru olahraga itu harus di depan, harus kita harus di depan mengajukan, Ibu Bendahara, kebutuhan kami untuk kedepannya ini, fasilitas kami ini. Iya Pak, Kak, mohon maaf lagi, ini bekerja sama dengan kepala sekolah juga disampaikan, cuma Iya, bendahara. betul. Soalnya bendahara persetujuannya dengan kepala sekolah juga. Iya, intinya ini kakak, ini udah nanti ada masuk kepada sesi isu nanti. Nah inilah dia, ini isu juga nih. Terkadang kawan-kawan guru olahraga, Allah bendaharanya tidak kerjasama sama kita, beli bola aja susah. Padahal tidak ada termasuk di dalam anggarannya gitu. Jadi untuk kedepannya kan kita sudah paham dan sudah mengerti apa itu aset finansialnya, dari mana kita dapatkan, dan aturannya mendapatkannya seperti apa. Jadi kita guru olahraga kan sudah paham kakak. Oke Kak Indra, ini Kak Indra angkat tangan nih, nggak turun-turun tangannya nih. Silakan Kak Indra. Ya izin. Ini sama Kak Wanda tadi ya. Karena tadi ada dia bersinergi dengan lingkungan sekitarnya, misalnya industri ataupun anggota dewan. Tipsnya itu gimana sih Kak supaya proposal kita itu bisa tembus ke mereka? Apakah kita harus mempunyai orang dalam yang di sana, atau hanya serta-merta aja kita buat proposal langsung diterima atau apa? Karena tadi kan kakak bilang setiap tahunnya pasti dapat seperti itu. Jadi kita pengen juga sih tipsnya gimana gitu. Makasih. Kak Indra, ya. Tipsnya Kak Wanda dulu karena dia tadi yang dapat jebolan setiap tahun. Sedikit aja mendekati pilkada Kak, karena orang itu yang datang. Kalau udah jadi nanti kita yang datang. Oh gitu ya. Itu dari Pak Syukur kan? Kak Wanda. Boleh langsung nih, Kak? Ya Kak ya. Iya, baik, terima kasih. Gimana tipsnya? Yang pertama sih memang proposalnya itu memang harus jelas dari RAB-nya segala macam, apa yang kita butuhkan, apa yang sebagai penunjang kita gitu, apa yang nanti tujuan tercapaian kita itu dalam proposal itu harus disebutkan dengan jelas. Kemudian apakah harus ada orang dalam segala macam, kayaknya sepertinya kenal saja pun nggak apa-apa, kita kejar terus proposal itu, kita masukkan terus, misalkan nggak tembus kita masukkan lagi, seperti itu. Nah untuk itu yang dari PT ya, dari perusahaan itu karena mereka juga pasti mensurvei apa sih kekurangan mereka, jadi dan juga apa sumbangsi kita sebagai sekolah kepada perusahaan tersebut. Nah gitu, misalkan kita mereka menyumbang, nah kita minta ke mereka untuk memberikan suatu masukan tentang misalkan dari bidang ke PMR-an gitu, maksudnya penanganan kebakaran. Nanti mereka pasti datang untuk bisa menginformasikan ataupun untuk sosialisasi yang lain dari mereka gitu tentang penyampaian bagaimana sih kerja itu, bagaimana kan. Kalau misalkan anak-anak SMP kan sudah mulai tuh berpikir, oh nanti saya mau kemana gitu kan. Nah kalau anak-anak SD, nah mungkin bisa dimodifikasi apa yang nanti kan disampaikan ke anak-anak tersebut. Kayak gitu sih kalau yang di PT. Kalau misalkan DPRD, sebenarnya bukan pilkada ataupun ini, sekolah kami itu selalu berkomunikasi, apalagi kita selalu dengan DPR tersebut itu bagus, dari bukan DPR saja, dari DPR, kepolisian, aparat, camat, kepala sekolah atau pihak sekolah itu benar-benar berkomunikasi, pendekatannya tuh harus baik gitu. Jadi ada masalah apapun kita cepat dan mereka mau membantu. Apa masalah kita, apa kekurangan kita. Jadi tetap juga proposal masuk dalam, bukan hanya dalam sarana prasarana, mungkin dalam kemanusiaan, finansial mereka sumbangan dana untuk anak-anak yatim pun mereka pasti mau untuk memberikannya, walaupun dari perusahaan maupun DPR tersebut. Itu aja sih tipsnya, Kak Indra. Oke Kak Indra, mantap Kak Indra ya, luar biasa. Itulah penjelasan kita dari Kak Wanda nih. Alhamdulillah ya, kawan satu kelas kita banyak ilmunya Kak Indra ya.
udah sampai ke Bapak Dewannya sekalian. Pokoknya bendahara bos juga, bendahara ke aset politiknya juga masuk, luar biasa. Oke Indra. Oke kakak-kakak semuanya mungkin sudah sangat paham ya kita kakak-kakak ya dengan 7 aset tadi. Jadi itulah yang 7 aset itu yang selalu kita manfaatkan di sekolah kita untuk mengembangkan sekolah kita dan mengembangkan anak didik kita dalam proses pembelajaran PJOK. Oke kakak-kakak, masih ada 2 kasus lagi yang akan kita bahas pada sore hari ini. Sudah sore, waktu kita sudah memakan waktu hampir 2 jam ya kakak ya. Ini kakak studi kasus yang 3, studi kasus 3. Ini silakan kakak-kakak baca dulu. Nanti kakak-kakak tanggapi di kolom chat saja kakak-kakak. Nanti baru kita elaborasi bersama. Ya, silakan kakak-kakak dibaca. Oke, sudah selesai kakak. Itu di situ pertanyaannya kakak. Pendekatan berpikir apa yang digunakan dalam situasi tersebut kakak? Silakan jawab di fitur chat kakak. Saya harapkan masing-masing peserta ini menjawab ya kakak-kakak ya. Oke, kakak-kakak yang lain belum menjawab. Sini ada Kak Wanda ya yang masih aktif. Sambil menunggu jawaban dari kakak-kakak yang lain di fitur chat, Kak Wanda, jawabannya pendekatan politik kayaknya dan juga lingkungan. Oh iya, luar biasa. Bagus sekali. Kak Wanda.
Ya, pendekatan politik dan lingkungan. Coba sedikit Kak Wanda dielaborasi sedikit Kak, bagaimana Kakak bisa memilah ini pendekatan kepada politik. Ya Kak Wanda, silakan open mic Kak Wanda. Ya sebentar lagi itu yang dulu. Ini sama kayak yang di LMS kan? Iya, sama Kakak. Sama. Yang pertama, kenapa pendekatan politik? Kepala sekolah ini harus bekerja sama dengan pihak perkebunan, kayaknya mencari solusi bagaimana untuk apa ya bisa digunakan lapangannya ya, seperti itu. Kemudian yang kalau lingkungan, karena kita butuh kerjasama juga untuk bisa digunakan lapangan di daerah tersebut karena juga udaranya yang enak gitu, terus lingkungan juga masih asri, apa ya seperti itulah Kak. Sedikit Kak Wanda. Ya. Di sini kita baca adalah kepala sekolahnya ini agak sedikit pesimis. Dia agak sedikit pesimis bahwasanya alat di lingkungan itu, di lapangan itu biasanya tidak mau mengasihkan itu kan idenya. Kira-kira kita sebagai guru olahraga itu kayak mana Kak? Sebagai Pak Gerak nih kita nih. Kita sebagai guru olahraga karena pesimis akan diperbolehkan gitu ya. Ya, di sini kan gini Kak, kepala sekolah menyampaikan bahwa sangatlah rumit. Baru kita menyampaikan sama kepala sekolah langsung jawab sangatlah rumit itu katanya. Kira-kira kita kayak mana? Apa yang harus kita buat Kak? Sedangkan kita bertujuan melaksanakan pembelajaran yang sudah kita sampaikan pada peserta didik kita. Memang sepertinya dari awal jika pembelajaran itu menggunakan tempat, sebelumnya sih memang kita harus menyampaikan apa perihal kita, apa tujuan kita dari pembelajaran tersebut. Tapi kalau misalkan langsung kayaknya nggak bisa karena itu terlalu mendadak gitu kan. Tapi kalau misalkan guru tersebut bisa untuk berkomunikasi dengan pihak tersebut, perkebunan tersebut, alangkah baiknya gitu. Kalau misalkan kepala sekolahnya saja sudah agak susah untuk menanggapi apa yang kita inginkan gitu. Mungkin itu Pak. Kak, ya Allah Pak lagi. Iya, luar biasa. Terima kasih Kakak. Dari kakak-kakak yang lain, Kak siapa nih? Kak Riko sudah tadi, Kak Siti Hajar nih yang belum nih. Kak Siti Hajar, halo masih ada? Halo kakak. Kak Ilda sudah. Jadi apa kakak-kakak yang lain nih tak ini ya? Kita ada jumlah pesertanya 13 orang, 1, 2, 3, 4, 5. Yang aktif 6. Kak Zetro nggak ada nih, udah beberapa hari nggak ada. Ada loh kakak-kakak yang lain, ada tanggapannya? Izin menanggapi Kak. Iya, silakan Kak Indra. Di sini dibilang kepala sekolah bahwasanya dia ini kan seolah-olah belum terjun dengan ownernya perkebunan kopi itu. Dia cuma bilang agak susah untuk didekatin seperti itu ya. Berarti di sini pendekatan sosialnya kurang seperti itu Kak menurut saya. Kemudian kalau kasusnya seperti itu berarti kita melibatkan aset orang tua juga ya kan, aset manusianya tadi. Iya. Kalau misalnya kepala sekolahnya, kalau misalnya saya ya sebagai guru olahraga di situ di kasus ini,
kalau misalnya kepala sekolah tidak ada wewenang, maksudnya di situ ya kita ke komite bisa memberikan usul biar komite juga menghimbau masyarakat bisa menyurati ataupun bekerja sama dengan pemilik perkebunan itu gitu. Jadi aset manusianya di sini kena manusianya maksudnya orang tuanya kita libatkan, kemudian di sosialnya berarti kita kerjasama kepala sekolah, komite, orang tua seperti itu. Sehingga perkebunan itu bisa kita manfaatkan gitu Kak, menurut saya. Iya, luar biasa. Ya, tadi yang aset politiknya sudah masuk, dijabarkan oleh Kak Wanda, aset sosialnya sudah masuk, aset apa tadi dari Kak Indra tadi sudah masuk juga, Di aset manusianya. sosialnya, manusianya. Nah, inilah Sehingga dia. lingkungan alamnya terpakai ya. Iya. Jadi kalau kita tidak mencoba, maka segala sesuatu itu tidak akan pernah kita tahu, kakak-kakak. Itulah sebetulnya. Belum kita coba berkomunikasi, kata kepala sekolah, Allah itu biasanya orang itu nggak mau gitu. Itu biasanya sulit untuk berbicara sama mereka. Padahal belum dia bicarakan gitu. Nah, jadi itulah dituntut lagi keaktifan kita sebagai guru olahraganya kakak. Padahal karena kenapa? Kita bagaimanapun kita harus mampu membawa peserta didik kita untuk melaksanakan pembelajaran di sana. Karena kenapa? Karena kita sudah berjanji pada peserta didik kita. Ibaratnya kalau kita sudah berjanji dengan peserta didik kita, nanti kita belajar di sana, sehingga nanti kita tidak terkabulkan belajar di sana, sehingga membuat kepercayaan peserta didik pada kita itu jadi sedikit berkurang gitu kakak. Jadi sehingga dengan terbatasnya aset pembelajaran kita terbatas gitu. Tadi Kak Indra angkat tangan lagi, apa masih ada tambahannya Kak Indra? Silakan. Itu kepencet. Oh, kepencet. Oh iya. Kak Zamri, saya udah lama tak dengar suara merdunya Kak Zamri ini tentang masalah aset nih Kak Zamri. Tadi muncul sebentar kameranya, habis itu hilang. Kak Zamri, halo. Kayaknya Kak Zamrinya ikut pelatihan itu Kak. Ada dua kegiatan diikuti hari ini. Oh iya. Bagus. Oke Kak Riko. Kak Riko tolong dielaborasi sedikit Kak Riko. Berkaitan kasus tadi ya Kak ya? Iya. Kalau menurut saya sih hampir sama dengan kawan-kawan. Jadi ada aset sosial lebih mengarah ke kita mengajak musyawarah dari mungkin tokoh-tokoh masyarakat yang ada di situ, terus yang punya perkebunan, terus kepala sekolah, wali murid, semua kita hadirkan untuk mencari titik terang bagaimana bisa menggunakan perkebunan tersebut untuk sarana olahraga. Karena olahraga ya memang kita harus tanamkan ke semua masyarakat ya Kak. Jadi apakah ada perjanjian antara perkebunan dengan masyarakat di situ dan sekolah? Contohnya mungkin ada biaya per bulannya ataupun apa, biar ada keputusan bersama untuk penggunaan apa itu tadi perkebunan yang ada di situ Kak. Mungkin itu sih Kak. Oke, baik kakak-kakak, terima kasih luar biasa tanggapannya. Mungkin di sini kita simpulkan lebih cenderungnya kepada aset lingkungan dan aset sosialnya ya kakak-kakak. Setuju nggak kira-kira tuh kakak-kakak? Ya setuju. Iya, karena kenapa kita harus aset-aset lingkungan kita harus bekerja sama dengan lingkungan kita. Seperti dari awal tadi saya sampaikan, kita harus kerjasama dengan RT RW-nya, kita harus kerjasama dengan pemudanya, sehingga kita sebagai guru olahraga itu dikenal oleh lingkungan kita sebagai guru olahraga yang bersosial yang baik di lingkungan kita. Oke kakak-kakak, lanjut. Sudah luar biasa kita menanggapinya. Kita lanjut lagi. Cuma satu studi kasus lagi kakak. Habis itu selesai kita. Tadi 4.
Oke kakak, ini mungkin tadi kasus yang keempat ya. Ini sudah tadi dari kakak ya, belum ya? Lupa saya tadi. Berapa kasus lagi, Kak? Sudah, ini udah. Ini sudah ya kak ya? Oh Iya, iya. sudah 4 Ini sudah. pertama ini tadi. Berapa kasus lagi, Pak? Kak? Satu saja. Sudah 2 jam nih kayaknya. Lagi kakak. Pak Syukur. Tinggal satu lagi. Ini. Setelah mengikuti PPG, PPKG, PJOK, Bu Hayati berkeinginan untuk berbagi pengetahuan dan pengalamannya mengikuti kegiatan tersebut kepada rekan-rekan guru PJOK di tingkat kabupaten. Nah, ini kita nih kakak nih. Pertemuan komunitas belajar MGP PJOK tingkat SMP dimanfaatkan Bu Hayati sebagai tempat berbagi. Setelah mendapatkan resmi dari Ketua MGP, Bu Hayati berbagi aksi nyata yang telah dilakukan dalam proses pembelajaran yang di satuan pendidikannya. Pada kesempatan itu, juga Bu Hayati menyampaikan bahwa cara mengajar PJOK dari sisi gaya pendekatan mengajar dengan menerapkan gaya komando dapat membuat anak menjadi tidak merdeka dalam belajar. Bu Hayati juga menyampaikan bahwa mengajar guru PJOK selama ini telah bergeser ke PJOK sebagai prestasi perlu diluruskan. Menanggapi pernyataan Ibu Hayati, Pak Bugar guru PJOK dari sekolah lain menyampaikan pendapatnya bahwa pencapaian prestasi adalah hal yang paling penting dalam PJOK. Alasannya karena pencapaian prestasi peserta didik adalah satu-satunya bukti pencapaian prestasi peserta didik dalam PJOK dan bukti kinerja terbaik seorang guru. Beberapa orang guru lainnya sepakat dengan pendapat yang disampaikan oleh Bu Hayati, tetapi ada juga sangat menyetujui pendapat Pak Bugar. Diskusi berjalan cukup hangat. Meski masing-masing menyampaikan pendapat dengan berbagai argumen, masing-masing pemahaman guru PJOK yang hadir pada pertemuan MGP itu sedikit banyak telah tercerah dari pemaparan yang telah disampaikan oleh Bu Hayati. Karena waktu sangat terbatas, maka pengurus MGP menyarankan agar Bu Hayati diberikan kesempatan lagi untuk berbagi dalam ruang webinar di mana komunitas belajar MGP PJOK mereka telah didaftarkan di PMM. Bu Hayati menyambut baik ide dan saran dari pengurus MGP. Bu Hayati menyampaikan bahwa ia akan mengajak rekan lain yang juga telah mengikuti PPG untuk berkolaborasi dalam kegiatan webinar tersebut. Jadi kakak-kakak, studi kasus ini menurut kakak bagaimana? Yang disampaikan oleh Bu Hayati tadi, bahwasanya Ibu Hayati tadi setelah dia mendapatkan pelatihan dan menyampaikannya di sekolah, bahwasanya pembelajaran PJOK itu tidak hanya mencari prestasi, tetapi rekannya di sekolah itu dan tidak terima. Jadi menurut kakak bagaimana? Silakan elaborasi kakak. Halo kakak, ya siap. Izin menanggapi Kak. Iya silakan Kak Indra. Yang dibilang Bu Hayati itu ada benarnya. Maksud saya seperti ini, kalau kita mengajar PJOK di sekolah dengan waktu yang cuma 3 kali 35 menit untuk sekarang ini, tidak dengan jumlah anak juga yang banyak, tidak mungkin membuat anak itu menjadi berprestasi. Ditambah dengan waktu, kalau kita kan satu kelas itu paling tidak cuma sekali seminggu masuknya. Durasi waktunya mungkin nggak mencukupi, yang pertama. Yang kedua, anaknya yang terlalu banyak untuk pembelajaran. PJOK itu bukan menuntut prestasi, gitu menurut saya. Yang dibilang Bu Hayati itu menurut saya ya setuju gitu. Iya. Bagus sekali. Oke, Kak Riko, tanggapi Kak. Ya Kak. Tanggapi tuh Kak Indra tuh, kata Kak Indra tuh nggak setuju Kak Indra bahwasanya di sekolah itu tak boleh berprestasi, bolehnya belajar PJOK aja.
Menurut Kak kalau Indra Enggak, bagaimana? izin. Bukan nggak berprestasi, tetapi tidak menuntut anak karena Oh, setiap tidak anak untuk itu kan berprestasi. berbeda Oke, oke. minatnya. Kalau kita Oke, ciptakan oke, anak Kakak itu jadi diralat. berprestasi kan nggak mungkin semua anak itu menjadi atlet semua. Oke, siap. Gitu loh Siap, maksudnya. Kakak. Siap, mantap. Diralat, Kakak. Tidak dituntut untuk berprestasi ya, begitu Kakak tanggapan dari Kak Indra tadi. Menurut Kak Riko gimana nih? Ya benar juga sih Kak untuk apa yang disampaikan Kak Indra tadi. Jadi semua siswa memang bakat dan minatnya kan berbeda-beda. Cuman kita sebagai guru olahraga harus melihat bakat minat anak tersebut tuh di bidang mana. Nah, disitulah kita pengembangan dan luangkan waktu sedikit untuk prestasi anak-anak. Itu Oke, aja sih Kak. siap. Oke, terima kasih. Oh, Kak Rahmat Sakur, silakan open mic, Kak. Oh, luar biasa. Ya, tadi ada gangguan, mohon maaf untuk Iya. kakak-kakak semua. Putus Siap. internetnya. Jadi saya tak ikut tadi semua karena terputus. Yang saya dengar intinya antara pembahasan prestasi ya. Saya mungkin ada kesamaan dengan Kak Indra karena kalau PJOK itu kan pendidikan. Jadi kan kalau soal prestasi, kalau kita dituntut prestasi, pasti kita rata-rata guru olahraga ini kena gitulah. Ibaratnya kita kalau dituntut prestasi, kita nggak bakalan bisa gitu. Segitu banyaknya anak. Tapi kalau untuk berbicara prestasi dalam pendidikan itu memang tetap ada. Tapi kalau dalam pembelajaran itu tidak dituntut, itu yang saya tahu. Tapi kalau dalam pembelajaran di ekstra, yang namanya juga ekstra, di mana anak untuk menyalurkan bakatnya, di situ akan dituntut yang namanya prestasi. Nah itu kalau menurut saya Kak Indra, Kak fasilitatornya. Oke, siap. Terima kasih Kakak. Jadi di sini bisa kita simpulkan bahwasanya ada lagi Kak Wanda. Silakan Kak Wanda. Gas Kak Wanda. Gas. sedikit Iya, menambahkan Kak. saja. Sebenarnya prestasi itu apa sih? Gitu kan Pak. Nah, prestasi itu adalah capaian suatu kegiatan atau usaha tertentu. Jadi bukan hanya prestasi itu dalam bidang akademik saja, tapi prestasi itu dalam bidang non akademik aja, tapi akademik pun bisa. Misalkan contoh prestasi dalam bidang akademik, nilai anak itu tuh prestasi. Nilai anak itu pada saat pembelajaran PJOK yang ternyata awalnya dia itu jelek, ternyata dia lama-kelamaan meningkat dan nilainya lebih bagus. Nah, itu disebut prestasi. Kemudian prestasi dalam bidang kepercayaan diri dia. Nah, itu tuh juga sebagai motivasi dia juga, sebagai tambahan, wah saya udah berani nih tampil di depan, wah saya sudah berani nih melakukan kegiatan, wah saya bisa berani nih mengutarakan, kayak gitu. Itu disebut juga dengan prestasi. Nah, itu yang akademik ya. Kalau yang non akademik ya lain hal lagi, sama dengan yang lain. Kita memang tidak bisa non akademik ini kita berikan ke pembelajaran kita. Mungkin motivasi ataupun teknik yang kita bisa berikan kepada mereka, dan mereka akan masing-masing menambahkan di luar dari pembelajaran kita. Itu yang dalam bidang olahraga. Nah, kemudian masing-masing anak kan juga punya bakat minat sendiri, tidak hanya olahraga. Nah, dari seni, karya, mungkin dia bisa menulis dari perihal olahraga, ataukah bisa dari sosialnya dia sebagai moderator untuk teman-temannya. Nah, itu sedikit sih menurut saya prestasi itu apa gitu. Jadi bukan hanya non akademik saja, tapi akademik juga bisa disebut prestasi. Terima kasih, itu aja Kak. Mantap sekali kakak-kakak semuanya. Intinya kakak-kakak bahwasanya kalau kita untuk sekarang ini dalam proses kurikulum merdeka sekarang, bahwasanya tujuan kita bukan mencari prestasi, tetapi bagaimana tujuan kita mendidik dan mengajar berpusat pada peserta didik dan memberikan pembelajaran kepada peserta didik itu dengan bermakna. Apa yang kita buat kepada peserta didik
kita bisa menjadikan peserta didik kita bergerak mulai dari sekarang sampai akhir hayatnya. Itu tujuan kita kakak-kakak. Jadi seperti yang disampaikan kakak-kakak yang lain, kalau kita ingin menjadi prestasi di sekolah, ibaratnya prestasi olahraga itu tidak cenderung adalah mengangkat piala gitu, juara gitu. Juara 1, juara 2, itu dikatakan oleh seseorang berprestasi di olahraga. Tetapi tujuan kita di sekolah sekarang, kita rubah paradigma kita. Kalau dulunya memang seperti itu, saya sendiri pun sebagai guru, dulunya kalau saya tidak mampu menjadikan anak saya berprestasi, saya tidak bagus mengajarnya. Pandangan saya dulu pada diri saya seperti itu. Tetapi setelah kita pelajari bersama-sama, nanti mulai dari awal PKG ini sampai akhir, jelas dan paham kemana arah dan tujuan kita untuk mengajar kakak-kakak. Baik kakak-kakak, ada 1 kasus, 2 kasus, 3 kasus yang sudah kita lalui. Ya mungkin di sini apa saja aset yang dimiliki sama jiwa raga dan yang sudah dimanfaat, mungkin kakak-kakak bisa pahami sendiri. Tadi juga sudah ya, fasilitas membuat Padlet. Ya, ini kenapa kakak-kakak tidak kita bahas pembuatan Padlet, karena makanya tadi saya arahkan untuk mengisi ke fitur chat saja, karena peserta kita sedikit, kita bagi kelompok pun juga tidak bisa. Jadi makanya tadi saya arahkan kakak-kakak ke fitur chat saja tadi kakak-kakak. Jadi saya tengok, saya arahkan ke fitur chat, yang isi fitur chatnya hanya 1. Nanti kita takutnya penilaian kita berbeda kakak-kakak, karena yang menilai adalah sistem gitu. Jadi kakak-kakak untuk fitur chatnya ya seperti pertanyaan saya tadi, mohon juga untuk diisi. Tinggal lakukan aset. Nah, kakak-kakak di tugas kakak mungkin ada juga ini ya, ada aset, ada 7 aset tadi kakak-kakak, ini di sini ada 5. Tadi kita sudah bahas ada 7 aset. Jadi kakak-kakak di poin 1, 2, 3, dan 4, 5 ini boleh kakak isi, nanti dijadikan sebagai tugas saja kakak-kakak. Ya. Izin Lanjut. Kak. Ya. Kak Fasil, iya. Yang lakukan ini kan saya sudah isi, cuman beberapa. Boleh di-upload ulang, boleh ya? Boleh kakak, boleh. Boleh kakak. Terima kasih. Iya. Lanjut. Peserta memiliki perspektif pendekatan berbasis aset kekuatan, aset basis thinking untuk meningkatkan kualitas pembelajaran prajoka yang berpusat pada peserta didik. Terus, oke, terima kasih. Alhamdulillah. Sudah selesai untuk hari ini kakak-kakak. Kayaknya Kak Riko Jaksono udah nggak sabar lagi nih, kapan nih datang. Rajan. Oke, alhamdulillah kakak-kakak semuanya sudah berakhir pembelajaran kita. Mudah-mudahan. Ayo foto manis. Kak Fasil. Iya. Oke, izin dulu kakak-kakak, saya matikan kameranya dulu ya Kak ya. Kak Fasil. Izin sebentar. Kak Fasil. Ini buka kamera nih.